Shalom. Selamat malam. Shalom. Shalom. Selamat malam. Apa kabar nih semuanya? Weekend? Baik. Harus gimana hari nih? pertama. Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, Dahsyat. luar biasa, harus gitu ya. Enggak harus kayak gitu. Baik, kok Yonatan baik ya. Yang lain gimana nih? Puji Weekend-nya? Tuhan. Aku Di baik, rumah aku aja baik. ya. Iya, di rumah aja ya kan. Buat temen-temennya yang lain boleh di-invite lagi ya. Kita nunggu kali ya kok ya. Sambil ngobrol-ngobrol, yang lain gimana? Kok mute sih? Cuma kok Yonatan doang nih. Aku baik. Kayak backgroundnya kebalik. Respon. Baik. Background aku balik. Iya, kayak Di background mirror kebalik. kali kayaknya videonya. Masa Mesti di sih? unmirror. Aduh, maaf Ya, ya. backgroundnya Iya, kebalik. nggak apa-apa. Kita maafin kok. Wow, makasih Ko Arif. Sungguh karakter Kristus ya. Iya. Ini bukan? Belum ya? Waduh, ganteng banget Ko Arif hari Ini udah ini. bener belum? Belum. Masih belum di mirror. Belum, guys. Oh, aku tahu. Oke, bentar. Nah, cakep. Ini ya? Ini udah belum? Nah, udah. Oke. Ko Arif ganteng banget hari ini. Seperti biasa. Warif gimana weekendnya? Apanya? Weekendnya gimana nih? Oh, weekendnya ya sama kalian lah di sini. Iya. Susah banget ya gue ya. Nggak bikin kebun binatang kok. Enggak. Kebun binatang udah rapi kan, udah tutup Tutup kebun ya. binatang. Oke. Jadi kayak gitu. Ya daripada kalian malam mingguan kemana-mana, mendingan saya kasih lihat gini aja ya, kan nggak bisa main-main, jadi di belakangnya begitu. Apa tuh? Mie ya? Backsoundnya Aceh bikin lapar aja itu. Ya. Jadi Iya kita nih. gambar boleh ya berarti ya? Coba. Kalau ini Boleh. Waduh. Nasi Indomie uduk telur ya? korek. Kayaknya di HP bukan tuh ada nasi. albumnya itu banyak tuh. Isinya masa nggak ada makanan yang tahu semua. ini makanan anak Jakarta loh. Enggak, dia memang keropang, Pak Arif. Oh, ini Ini Ropang terutama- plus kayak itu. Terutama area Trisakti gitu, daerah Tandur tuh harusnya paham makanan ini. Waduh, saya bukan anak TSM. Kita Gimana anak dong? desa dadap nih, gimana Nael ya? dong, Nael. Tanya Nael. Nael mana Nael? Masa nggak tahu sih ini apa? Ini sudah terkenal loh di kalangan. Itu cabe, telur, udah. Sama sayur. Apa yo? Ada mie. Skip. Mie goreng. Bang Ade, Abang Mie Ade. goreng mercon. Oh, alah. Oh, Abang Ade. Iya. Oh. Bukan mie Ohnya cabai. tapi nggak tahu. Bukan cabai. Bukan. Ohnya tapi nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Kan malam kan enakan gini tuh. Waduh, martabak. Ini kayak Topwan nih. Tahu. Topwan nih. Nggak, lo dari sini aja lah. Warteg Karisma. Bahari. Warteg Karisma bukannya guru sekolah minggu ya, kok ya? Iya betul. Tapi bukan karisma yang itu. Sabi. Mau nanya Karisma bukan. tanya sendiri tuh. Jadi tahu paling tahu kabarnya. Apa, makan malam bisa. Waduh, kayaknya beneran bawa kamera difotoin Nah, satu-satu. ini warteg belakang sekolah betul kayak ini. Iya, betul. Apa maksud ini? Mana? Emangnya Sederhana. Koleksinya itu nasi banyak ya. Padang dekat sebelah ayam metro. Bisa aja cek Itu atau mau tempat ini. gambar ya? Waduh, snacknya Ko Jerry tadi sore nih. Waduh. Snacknya Ko Jerry tadi sore. Waduh. Karena hidup bukan dari roti saja, tapi juga burger bangor katanya. Tapi juga ya dari burger bangor, dari babi guling, ya. Waduh. Semur jengkol, Dari kopi dari gado. Adu, Ya lu Dari- apa ada gue semua. dari Paninda Life juga hidup dari situ. Oh iya dong. Kalau Paninda Cilap ada tuh. For a living, for a good living. Halo semuanya yang berdatang. Hai Angelin, semuanya. Hai. Chelsea, Hai. Ellen, Sani. Halo, selamat Baca datang. nih satu-satu nih. Teman-teman Adit, boleh dinyalain Jonathan, kameranya ya, biar lebih Jerry, imersif. Tiara, Adrel, Gaby, Kita makan sehat aja ya. Jessie, Wih. Grace, Yolanda, Della, Jovial, Clara, Evelyn, Waduh, Arsyafiq, totalitas sekali disebutin Yola, semuanya loh. Britani, semuanya. Kalau ada 1000 lagi? disebutin juga nggak nih? Selamat datang dari Aku Arif. Chris. Gak apa-apa, kayak kamu sebutin aja semua. Tapi kalau yang nyantol dalam hati cuma satu kan. Iya. Waduh. That's good. Jangan satu dong. Oh, banyak yang nyantol ya. Oh, enggak. Waduh. Oke. Iya, yang nyantol banyak, yang tinggal dalam hati.
Masih aja kok Arif. Dilanjut. Masih ngebahas topik itu mulu. Oke, kayaknya kita mulai aja ya ibadah kita malam ini. Oke, kita serahkan ke WL kita, Rick Flynn. Silakan. Oke, thank you. Shalom teman-teman semua. Senang banget bisa ketemu kalian lagi minggu ini. Setelah 1 minggu yang panjang kita udah lewatin. Terima kasih juga udah menyempatkan waktu kalian buat kumpul bareng di ruangan Zoom ini. Aku yakin keputusan yang kalian buat itu bukan keputusan yang sia-sia. Karena pada malam ini kita bakalan ngomongin soal masa depan. Which is pada belakangan minggu ini banyak teman-teman kita yang baru masuk kuliah, banyak teman-teman kita juga mungkin ada yang cari kerjaan baru, banyak yang mengalami dengan ya masalah-masalah tentang masa depan lah. Jadi aku harap bahan khotbah yang dibawain pada malam hari ini bisa kena buat kalian dan bisa memberikan dampak dan jawaban atas masalah-masalah yang kalian hadapi belakangan hari ini. So, ayo kita mulai ibadah kita. Boleh siapin hati, pikiran, fisik kalian juga, cari tempat yang nyaman buat beribadah supaya jauh dari gangguan dan bisa terkoneksi dan terhubung dengan nyaman ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam surga, sekali lagi kami mengucap syukur Bapa buat semua berkat dan kasih karunia penyertaan yang udah Tuhan berikan dalam kehidupan kami Bapa. Engkau telah menjagai kami, melindungi kami, memberikan kami segala hal yang kami butuhkan selama 1 minggu yang cukup panjang ini Bapa. Banyak hal yang telah terjadi, banyak hal yang udah kami lewatin, tapi nggak ada 1 detik pun Kau meninggalkan kami Bapa. Kuasa-Mu sangat nyata, terlebih lagi buat setiap dari kami di tempat ini Bapa. Dan kami percaya kalau misalnya pada malam hari ini Bapak Engkau telah memberikan kesempatan bagi setiap kami yang ada di ruangan Zoom ini untuk berkumpul bersama-sama, untuk kembali bersekutu, memuji dan menyembah Engkau Bapak. Bapak kiranya dari segala kekhawatiran kami, segala hal yang kami takutkan Bapak mengenai masa depan kami, baik masa-masa saat ini Bapak, mungkin banyak dari kami yang mengalami masalah kesehatan, masalah yang finansial Bapak, masalah edukasi dan semuanya itu Bapak. Engkau yang tahu setiap permasalahan kami Bapak. Dan kami mau serahkan segala sesuatu yang kami pusingkan itu Bapa, segala hal yang berarti bagi kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Karena kami percaya dan kami tahu Engkau adalah Raja dari segala raja yang tahu apapun semua hal yang terbaik buat kami Bapa. Bapa, kalau misalnya sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami Bapa, jagai setiap kami Bapa, berikan kami koneksi internet yang baik Bapa, supaya kami juga bisa terhubung dengan teman-teman kami, bisa menikmati hadirat-Mu dengan nyaman Bapa, tanpa kekurangan suatu apapun Bapa. Jagai kami satu persatu Bapak dimanapun kami berada Bapak. Berkati juga Pak Arif yang akan membawakan firman Bapak. Kiranya segala sesuatu yang keluar dari mulutnya hanyalah kebenaran yang berasal daripada-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang keluar dari mulutnya adalah hal-hal yang berbuah, hal-hal yang memberikan kami berkat, yang menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu, semua hal yang telah Kau berikan bagi kami 1 minggu ini Tuhan. Kami mau bersyukur karena-Mu. Engkau Allah yang baik Bapa, Engkau Allah yang setia bagi setiap kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami sendirian. Kau tahu semua hal yang kami butuhkan, Kau tahu semua hal yang kami inginkan. Kau mendengar setiap doa dan seruan hati kami. Oh, ajar kami untuk selalu percaya, ajar kami untuk selalu berserah kepada-Mu. Karena Kau Allah yang tahu segalanya, yang terbaik bagi kami, yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk selalu
sabar menunggu waktu-Mu Tuhan. Persiapkan kami untuk menerima masa depan yang sudah Kau rencanakan. Haleluya, haleluya. Kami mau selalu bersyukur karena-Mu Yesus. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Kami mau tenang sebab kami ada di dalam-Mu. Yuk teman-teman, mari kita ulangi pujian dari awal. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku walau ku tak dapat melihat, ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku walau ku tak dapat berharap, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Teman-teman boleh kalian pejemin mata kalian. Kalian boleh ceritain semua hal yang kalian pengen sampaikan ke Tuhan. Semua hal yang kalian khawatirkan dan takutkan tentang masa depan kalian. Aku tahu mungkin banyak dari kalian yang mengalami hal-hal yang gak sesuai dengan ekspektasi kalian. Mungkin kalian ada yang gak keterima ke kampus yang kalian pengenin. Mungkin kalian susah lagi cari kerjaan sekarang. Mungkin kalian ngerasa gak nyaman sama hidup kalian sekarang. Dan kalian khawatir, kira-kira masa depan gue nanti gimana ya? Kira-kira semua rencana gue bakal kejadian gak nanti? Bakal berhasil gak nanti ya? Banyak yang mungkin kita udah bikin planning dari dulu, sejak kita masih kecil, sejak kita masih muda, tapi kita masih ngerasa, aduh Tuhan gimana nih? Kok nggak berhasil ya? Kok jadi gagal semua ya? Kok jadi berantakan semua ya? Gimana Tuhan? Banyak dari kita yang ngerasa sedih dan putus asa gara-gara itu. Tapi gue pengen kasih satu hal yang mungkin bisa menguatkan kita. Gue harap ini bisa menguatkan kita semua. Tolong Jose boleh ditampilin ayatnya. Kita buka di Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Maksudnya banyak dari kita yang udah bikin rancangan buat hidup kita sendiri. Banyak yang udah bikin planning. Oh, gue harus kayak gini nih, gue harus kayak gini nih nanti nih. Nanti gue harus dapat pekerjaan yang seperti ini. Nanti gue harus sekolah di tempat yang seperti ini. Tapi Tuhan sendiri bilang, rancangan lu bukan rancangan gue. Cara lu tuh bukan caranya gue. Dan seperti tingginya langit dari bumi, jalannya Tuhan tuh jauh lebih baik, berkali-kali lipat dari punyanya kita. Jadi kalau misalnya menurut kita rancangan kita udah baik, caranya kita udah baik, gue punya kabar baik. Mungkin kalau misalnya itu nggak berjalan dengan lancar, mungkin kalau misalnya semua hal yang kalian udah planning nggak berjalan dengan baik, Tuhan udah menyiapkan jalan dan cara yang berkali-kali lipat lebih mantap daripada punya kalian sekarang. Dan kalian harus percaya itu. Jangan putus asa. Takut akan Tuhan. Kalian harus dekat sama Tuhan terus, karena di dalam Dia masa depan kalian ada dan harapan kalian akan pernah hilang. Yuk berserah mulai dari sekarang ke hadapan Tuhan yuk. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena kalian tahu apa yang bakal terjadi kalau misalnya kalian mengandalkan kekuatan kalian sendiri. Kalau misalnya kalian bisa hidup tanpa ribet, harus repot-repot mikirin ini mikirin itu. Karena Tuhan udah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Bukan baik doang ya, tapi terbaik. Kenapa harus repot-repot sih? Kenapa harus capek-capek sih? Kalian gak harus nanggung ini sendirinya. Tuhan ada bareng sama kalian. Oke? Yuk kita nyanyi satu lagu ini. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu.
masa depanku terjaga di tanganmu. Masa depanmu terjaga di tangannya. Saya serahkan kepada Koari. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Thank you buat semua yang sudah Tuhan kasih sama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah membimbing kehidupan kami sampai dengan detik ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan kami mau memulai sharing kami hari ini. Kami perlu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang jaga setiap kami, berikan pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kami. Dan merapi, sucikan kuduskan layakan hamba-Mu juga, berdoa buat setiap peralatan, koneksi internet yang dipakai, semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Oke. Oh, suaranya agak putus-putus ya. Bentar. Sekarang udah better atau masih putus-putus juga? Better. Semenjak Better, mic-nya ya? didekatkan sudah better. Oh, oke. Ya, biasa ya. Ini kayak hubungan putus-putus. Alright. Yuk, kita mau sama-sama sharing hari ini, teman-teman. Saya mau share screen dulu. Bentar ya. Kalau bisa open cam dong. Jadi gue ngomong berasa ada orangnya gitu. Kalau ngomong nggak ada orangnya, kayak gimana gitu. Bentar ya. Oke, ya udah kelihatan ya teman-teman ya. Kalau ya, suaranya kecil banget. Kalau misalkan gue deketin gini better ya, berarti ya suaranya ya. Gimana? Better Ya, oke, ya nggak apa-apa. Yuk, oke, teman-teman kita akan bahas hari ini tentang masa depan, tentang future gitu. Maksudnya future itu kan kayak ya tadi ya, Rico udah sempat yang ngobrol beberapa hal, maksudnya sama teman-teman tentang masa depan tuh kayak gimana gitu loh. Nah, hari ini ya kita mau sharing sama-sama apa sih yang kita bilang tentang masa depan itu sendiri. Oke, teman-teman, kita sama-sama baca ayat ini yuk bareng-bareng dari rumah, nggak usah di-unmute, baca aja masing-masing. Saya bisa melihat dari gerak bibir Anda semua di sini ya. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Amsal 19 ayat 21 bilang banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, kita kan lagi ngomongin masalah future nih. Kita lagi ngomongin masalah masa depan. Ya, ayat ini kan bilang banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Nah, the question is, menurut kalian sebenarnya masa depan itu perlu dirancang atau enggak? Soalnya kan dia tadi bilang banyak rancangan kita buat, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. So, menurut kalian sebenarnya rancangan itu, masa depan itu perlu dirancang atau enggak sebenarnya? Yo, boleh open mic nggak sih? Kayak siapa yang mau ngomong? Kayak mau say something gitu? Perlu. Oke. Perlu ya. Yang jadi pertanyaan, maksudnya jadi concernnya gini, kalau misalkan emang nih, oke, kita perlu merancang yang namanya masa depan. Tapi kan tadi dibilang, ngapain kita rancang? Kalau ujung-ujungnya, Tuhan juga yang nentuin. Kita punya plan A, B, C, D, E, F, G. Tapi kalau misalkan Tuhan bilang plannya B, ya udah, ngapain gue capek-capek menyusun masa depan? Maksudnya gitu loh. Maksudnya ngapain capek-capek menyusun rencana? Tuhan udah tentuin gitu loh. Just let it go aja, kayak let it flow, kayak apa ya, it's like a river gitu kan, kayak sungai. Kenapa nggak gitu aja? Kita kayak jadi kayak capek-capekin hidup, bener nggak sih? Bikin gue mau kuliah di sini lah, gue mau kerja bidang inilah, tapi ujung-ujungnya atau rencana Tuhan juga yang terlaksana gitu loh. Ada nggak sih yang pernah ngerasain kayak begini gitu? Kayak ya tadi dia bilang, percuma lah gue bikin rencana banyak juga, ujung-ujungnya kan keputusan Tuhan juga yang terlaksana. Ya ngapain capek-capek gitu loh. Pertanyaan ini tuh sama halnya kayak gini loh, jodoh itu di tangan manusia apa di tangan Tuhan? Kalau dibilang di tangan Tuhan, tapi katanya manusia suruh cari. Tapi kalau dibilang di tangan manusia, kan Tuhan udah nentuin takdirnya. Maksudnya kayak pasangannya tuh sama siapa-siapa aja. Kan something nggak sih? Kayak gini.
yang kita lihat dan kita rasain gitu loh. Nah, hari ini saya mau kasih tahu teman-teman sebenarnya gini, menurut kalian masa depan itu perlu dirancang atau enggak? Jawabannya yes, perlu. Tapi balik nih teman-teman, kalau kita buka ayat yang tadi ini, kan dibilang banyak rancangan, tetapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Artinya, gini teman-teman, supaya lu nggak salah ambil langkah, supaya lu nggak salah ambil rencana, ya you need to know dulu. Maksudnya ya yang mauin Tuhan tuh kayak gimana gitu loh. That's why kenapa di sini gue bilang concernnya adalah sekarang bukan seberapa besar gitu ya, bukan segimana hebatnya rancangan kita, tetapi ya tadi gimana kita tahu itu rencananya dari Tuhan. Bener nggak sih? Supaya kita tuh nggak buang-buang waktu untuk hal yang sebenarnya itu bukan rencana Tuhan gitu loh. Bukanya sama-sama Galatia pasal yang kelima kan, ayatnya yang ke-25. Boleh dibantu aja deh dari teman-teman Epic Media. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-25. Oke. Yes, udah terbuka ya. Yuk teman-teman boleh dibaca sama-sama Galatia pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah, gini loh teman-teman. Kan setiap kita itu kan maksudnya sudah ditebus sama Tuhan. Otomatis kita berubah nih cara hidup kita, pola hidup kita dari yang dulu jadi ke sekarang yang lebih baik lagi, benar ya? Nah kemudian kan di kitab Galatia terus di Roma juga misalnya banyak lah yang dikatakan bahwa persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus berkenan kepada Tuhan, which is itu bicara masalah ya kalau kita hidup buat Tuhan, maksudnya hidup yang di jalan yang bener lah istilahnya kayak begitu. Nah sekarang ini kita mau tahu dulu kalau misalnya kita hidup oleh roh gitu kan pasti kita dipimpin sama roh. Permasalahannya sekarang banyak orang yang bikin rencana kehidupan tetapi nggak dipimpin sama roh, dalam artian maksudnya nggak ngandelin Tuhan untuk menyusun rencana-rencana kehidupannya. Banyak orang berpikir kayak gini loh, gua pengen ya kayak tadi ya, kayak Riko tadi sempat bilang, gue kayaknya kuliah enaknya di sini, gue kerja nanti begini, gue bakal punya usaha bla 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 semuanya. Tapi balik nih, apakah itu semua sesuai dengan kehendaknya Tuhan atau enggak? Nah, itu kan questions-nya kan di situ, pertanyaannya di situ. Dan how we know that? Ya ketika kita belajar untuk hidup dalam roh. Kayak gini nih, misalkan di sini kita punya orang tua kan ya semua ya. Maksudnya dalam artian kayak kita nih dekat sama orang tua kita. Kalau misalkan kita dekat sama orang tua kita, otomatis kita tahu apa yang menjadi kemauan orang tua kita. Sekalipun itu mungkin bertentangan dengan hati kita. Ada nggak yang ngerasain kayak gini? Contoh nih, bokap gua nih pengennya gua nih kuliah jurusan hukum, misalkan gitu. Tapi hati gua nih pengennya kuliahnya jurusan ekonomi. Tapi kita tahu kan, kita tahu bapak kita tuh pengennya, orang tua kita pengennya kita kuliah jurusan hukum. Tapi gimana ya, gue seraknya kuliah jurusan ekonomi. Nah kayak gitu loh. Kadang nih kita ya, maksudnya jadi anak-anak tuh yang kayak gini. Kita sih ngerti, maksudnya Tuhan pengen A, B, C gitu. Tapi kita aja ngeyel. Nah, ya sampai sini teman-teman ya. Banyak kan anak-anak nih kayak yang masih teens, yang masih remaja. Nah, gue kayaknya pengen sekolahnya ntar di sekolah negeri aja deh gitu loh. Atau misalnya gue pengen di sekolah swasta aja lebih bonafit, misalkan kayak gitu. Loh kenapa? Tapi orang tua lu bilang di negeri aja, negeri itu lebih bagus sekarang kan. Maksudnya kayak secara pendalaman materi lebih oke gitu. Kita ngerti orang tua kita pengennya di negeri, tapi kita maunya tetap di swasta. Nah, something like that ya, ngerti ya teman-teman sampai sini ya. Nah, kita belajar nih, kayak misalkan gini, untuk nentuin future-nya lu, untuk nentuin masa depannya lu, untuk ngerancang creative-nya itu, ya kita masih belajar dulu hidup dipimpin oleh Tuhan. Supaya kita tahu, ini sebenarnya sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak. Gitu loh, jangan sampai ketika kita udah sampai on the top, yaitu bukan kemuliaan bagi dia, tapi kemuliaan bagi dua. Kayak gitu dong, bener ya. Jadi jangan sampai kita tuh jadi orang kayak gitu. Kita berhasil, kita sukses, tapi at the end, at the same time kita tuh jadi orang yang songong, yang belagu gitu kan. Jangan sampai lah, maksudnya kayak teman-teman di sini, ya Tuhan nggak ngelarang kita kok jadi orang kaya, Tuhan ya mau ngeberkatin kita. Tapi ya jangan sampai begitu lo udah jadi kaya, mendadak lu OKB, orang kaya baru, jadi songong gitu kan. Songong bintis sombong misalnya kayak gitu. Nah kita belajar nih teman-teman, jangan seperti itu. That's why kita masih belajar nih hidup di dalam roh supaya kita ngerti nih Tuhan maunya apa, Tuhan tuh pengennya apa kayak gitu. Dan balik lagi kalau misalnya ini kan saya basic needs ya,
ya kita bisa ngerti dan dipimpin itu ya kalau every day, every time ya kita hidup ngandelin Tuhan, istilahnya gitu loh. Kalau misalkan hidup lu ya ngandelin harta orang tua lu, warisannya emak bapak lu, ya udah, kita akan ngerasanya bahwa ya yang penting orang tua gue warisannya banyak gitu. Gue mau kuliah di mana aja juga hayu, mau sekolah di mana aja hayu gitu kan. Nah, jangan. Tapi kita belajar sekalipun mungkin kan kayak gini ada yang orang tuanya memang mungkin yang sudah berkecukupan, tapi bukan berarti kita nggak ngandelin Tuhan lagi, istilahnya gitu. Kita tetap harus ngandelin Tuhan lah dalam kehidupan kita, maksudnya dalam merancang masa depannya kita, gitu ya. Jadi penting ya teman-teman, how we know that-nya ya tadi, ketika teman-teman punya rencana, plan masa depan ke depan, ya libatin Tuhan waktu ngebikin rencana itu. Jangan maksudnya sama Tuhan tuh kayak ibaratnya kayak lu ngasih proposal. Ini anak-anak sekolah kan pada biasa pensi kan ya. Kalau pensi kan kita kayak ngajuin rancangan dana, habis itu kayak capsek kayak tinggal tanda tangan atau tinggal coret-coret doang gitu. Oh ini salah, yang ini benar. Jangan. Tapi maksudnya much betternya itu kalau kita duduk kita creative future kita itu kita udah tahu dulu. Oh Tuhan tuh maunya begini. Nah kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi itu yang penting nih. Nah terus kemudian kedua gini nih, katanya rencana Tuhan, tapi kok bikin susah. Pernah nggak sih ada yang bikin kayak gitu? Kayak Tuhan tuh udah berbicara secara supranatural gitu sama kita, atau mungkin lewat orang muslim kita, misalkan Yolanda gitu kan, Yolanda kamu tuh nggak boleh kuliah di pariwisata, kamu tuh mesti jadi pendeta, misalkan kayak gitu ya, gitu. Si Yolanda udah senyum-senyum aja tuh, gitu kan. Misalkan, at the end misalnya Yolanda nih, oke, gue kayaknya kuliah pendeta nih. Tapi begitu kuliah pendeta, lo kok kayak berasa on banget. Gue pelajaran semua bisa, tapi kok pelajaran teologi, kok gue on ya, kayak gitu kan. Jadi berasa kayak ini beneran rencana Tuhan, bukan sih? Kita pernah dong, maksudnya kayak gitu ya. I don't know why, kayak mungkin beberapa di antara kita ada yang pernah ngalamin kayak gini gitu loh. Kita kayak udah berasa yakin nih, oh Tuhan nih nempatin gue di sini. Tapi ketika prosesnya ke situ, lo kok jadi kayak susah. Logikanya kan kalau emang Tuhan yang nyuruh segala sesuatu dipermudah. Itu logikanya kita. Benar nggak sih? Ya kan berpikir kayak gitu ya. Misalkan kalau emang, misalkan Grace. Oh iya nih, Tuhan udah bilang nih, saya harus sekolah di sekolah permai. Saya kayak gitu kan. Ya Tuhan pasti buka jalan. Tuhan berkati orang tuanya Grace, gitu kan. Ibaratnya kayak akses ke sana semuanya lancar, tapi kok ini malah sekolah di permai malah jadi kayak begini ya, misalkan pelajaran susah ngikutin, ternyata mau bayaran sekolah jadi susah, atau kayak misalkan mau ini itu jadi sulit, lah kok begitu. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi ada yang ngalamin hal yang kayak ini, yuk kita lihat aja gimana Tuhan tuh proses yang namanya si Yusuf ya, bukan Yunus, awas kebalik. Jadi kan ya kita tahu lah teman-teman, maksudnya Yunus itu kan mimpi, ini gue mau tanya nih, biar ketahuan orang sekolah minggunya pada lulus apa kagak nih, gitu kan. Yuk, coba boleh dijawab di chat, atau misalkan mau open mic juga boleh. Yusuf mimpi apa? Waktu dia awal-awal cerita. Ayo. Bulan bintang sama berkas gandum. Bulan bintang berkas Bandung. Kenapa ya? Mungkin partai ada bulan bintang berkas Kok Jerry, silakan kok Jerry. Ahlinya nih, ahli Taurat nih. Kaela, ahli Taurat, ngeri. Coba Jer. Bulan bintang menyembah Kenapa dia, bulan bintang? menyembah dia. Kayak gimana? Ini yang jawab. Kalau ada yang jawab mimpi. Ya ampun. Ya bulan bintang lah, bulan bintang. Kok di tengah-tengah gitu dia. Oke. Nah, jadi gini. Oke, thank you Jerry ya, tadi udah bantu jawab. Rico juga tadi udah bantu jawab ya. Nah, jadi gini, Yusuf itu kan mimpi yang pertama berkas-berkas gandum, itu berkas-berkas gandum di sekelilingnya dia itu sujud menyembah sama berkas gandumnya dia. Jadi berkas gandum punya sama bapaknya, sama saudara-saudaranya, itu semua sujud di hadapan dia. Terus kedua, bulan, bintang, dan semua tuh di atas, itu juga sujud menyembah kepada dia. Ya, jadi maksudnya dari situ kita bisa ngeliat nih teman-teman. Maksudnya bahwa ternyata Yusuf ini udah dapat vision atau mimpi future bahwa dia ini bakalan jadi penguasa gitu. Tapi yang jadi pertanyaannya, yang jadi permasalahannya adalah, bentar ya. Ya, oke, lanjut ya. Yang jadi permasalahan adalah kok kalau emang mimpinya begitu, kenapa tiba-tiba kayak abang-abangnya tuh kayak jadi sirik
sirik banget sama dia. Akhirnya kan ya tahu sendiri ya teman-teman, Yusuf itu harus ngalamin hal-hal yang buat kita, at least ya, kalau kita ngedenger, kalau kita secara personal kayak aneh banget gitu loh. Ini kan mimpi dari Tuhan. Tuhan lihat future-nya tuh udah oke nih. Kok tapi begini gitu loh ya. Kita mau remind nih teman-teman hari ini. Yusuf itu ngapain aja sebenarnya sih? Yang pertama ya, di masa review perjalanan Yusuf yang masa depannya, dia dijual sama saudara kandungnya sendiri. Betul ya? Dimasukin ke sumur, potong hewan, bajunya dipepet-pepetin darah supaya bapaknya ini percaya bahwa dia itu udah mati. Ya kan? Terus akhirnya ketika ada tuan gitu dia dijual ke seorang saudagar. Pada akhirnya dia jadi budak pada waktu itu. Udah jadi budak, difitnah sama Tante Po, ya, Tante Potifar maksudnya, Tante Po, ya kan? Dari situ akhirnya itu yang bikin si Yusuf itu masuk dalam penjara. Di penjara, padahal kan ada juru minuman sama juru roti. Ketika dikasih tahu arti mimpinya kan si Yusuf udah bilang, kalau si juru minuman, please kalau misalkan emang bener mimpinya, remind me lah, misalnya lo remember me, kalau gue tuh udah pernah nolong lu. Ternyata dia nggak inget sama si juru minuman itu kagak inget acan nih sama si Yusuf gitu loh. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian barulah dia teringat si Yusuf waktu si Fir'aun itu ngerasa kok mimpinya gue tuh aneh banget gitu loh. Dari sini kita bisa bilang begini teman-teman, kalau memang teman-teman udah ada semua mimpi itu butuh yang namanya proses. Nggak ada mimpi yang jebret langsung jadi. Mau bapak lu kayak 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan juga tetap aja gitu loh. Tetap aja pasti ada yang namanya proses. Kita lihat deh, contoh gini, misalkan Rafathar, ini jadi bawa artis ya, jadi bawa Rafathar ya. Rafathar biarpun bapaknya si Raffi Ahmad sama Nagita itu kayak sultan, Rafathar itu juga butuh proses loh. Iya sih, dia kan masih kuliah. Dia mesti ngerti, dia mesti belajar. Bahkan nih kayak teman-teman, mungkin kalian gini, Rafathar mah enak gitu kan, dia udah hartanya berlimpah ruah kayak tadi. Lu nggak ngerti, men, pressure-nya jadi anak sultan tuh kayak gimana. Kalau yang kita jangan sobat-sobat Miss Queen gitu kan, kita merasa kayak, ya ma bapak gue nggak ada harta, ya gue mesti berusaha lebih keras. Tapi lu nggak ngerti rasanya jadi anak orang kaya gitu loh. Ketika gue ngobrol dengan beberapa temen gue yang udah orang kaya dari sononya, dia orang tuh ketekan juga loh, punya orang tua kaya. Kenapa? Karena mereka tuh dituntut, mereka merasa ya, mereka dituntut jauh lebih sempurna daripada kita nih, anak-anak yang emang struggling berjuang sendiri buat menggapai masa depan kita, gitu loh. Jadi semua itu ada prosesnya, even sekalipun memang kita tahu nih Tuhan mau bawa kita ke sini, gitu loh. Kalau misalkan kalau misalkan kita nggak ngalamin proses, ya kita akan jadi orang yang gampang naik dan gampang turun juga. Gitu loh. Dari sini kita belajar masa depan kita perlu nggak di-create, perlu. Itu namanya goal setting, ya. Kayak you have to be focused buat apa yang kamu lakuin, gitu loh. Kalau misalkan lu nggak punya plan dari awal ya udah gitu. Permasalahan nanti, misalkan gini nih, kan ada ya orang-orang yang kadang-kadang kayak banting setir. Kita merasa bahwa oh kok dia tadinya karir dari sini jadi ke sini. Ya udah, itu buat kita tuh kayak part of the plan aja. Part of the plan-nya emang plan-nya Tuhan tuh kayak gitu. Dan mungkin memang waktu itu emang prosesnya Tuhan mau kayak begini sehingga akhirnya dia bisa menjadi seperti ini gitu. Saya ambil contoh gini deh teman-teman, kalau anak-anak ditanya cita-citanya gede mau jadi apa, selalu bilangnya jadi dokter, betul ya? Kalau nggak dokter, pilot, ya pokoknya mewah-mewah deh gitu kan. Tapi ujung-ujungnya banyak juga kan yang tetap jadi budak korporat alias karyawan, bener nggak sih? Dan apakah menjadi karyawan itu adalah sebuah cita-cita? Kan enggak, bener. Ada di sini yang mau jadi kayak misalnya bercita-cita nih kayak yang masih sekolah-sekolah deh nih ya kan, ada Hana misalnya, itu ada Tania, kayak ada Chelsea nih, cita-cita kamu jadi apa? Saya mau jadi budak korporat seumur hidup saya. Kan nggak mungkin cuy. Ada yang bercita-cita seperti itu. Mahasiswa kayak Adrel gitu kan, misalnya Adrel yang lain yang udah mulai pada kuliah ambil jurusan, mau yang pariwisata kayak DKV kayak ya anything lah gitu. Terus ditanya, iya saya akan jadi budak korporat yang setia kepada bos saya. Kan enggak gitu loh. Pasti semua cita-citanya oke. Iya dong, punya cita-cita yang high, tinggi. Kalau bisa ya jadi orang sukses, intinya gitu. Tapi balik teman-teman, kita perlu create. Kita mau apa? Make sure kamu punya goal setting. Kayak setahun ini gue mau apa? 3 tahun lagi gue mau jadi apa? 5 tahun lagi gue mau jadi apa? Dulu gue males bikin gituan. Tapi ketika udah gede, gue tuh merasa kayak, sia-sia juga ya. Gitu, maksudnya kayak jadi ya berlalu begitu aja. Dan justru ketika kita punya rancangan, ya itu tadi, ketika buat rancangan kita berdoa juga. Benar nggak nih Tuhan? Kayak maunya Tuhan, atau jangan-jangan maunya saya. Nah gitu loh. Tapi ketika misalkan teman-teman udah confirm bahwa oh oke,
ternyata ya tadi ya, entah lu mendapat suara supranatural dari Tuhan yang emang benar-benar ngomong sama lu, atau mungkin dari orang-orang di sekitar lu yang menyatakan, oh iya itu jurusan yang kamu ambil sudah tepat, bla 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 bla. Ya udah, kalau misalkan terngalamin susah, ya itu namanya lu lagi diproses gitu loh. Dan gue rasa mesti gini loh, semua orang yang diproses tuh pasti jadi kayak enak lah istilahnya. Kalau ada yang bilang yang nggak diproses itu instan, kayak ya kayak mie instan gitu kan, kayak Indomie, kayak pop mie itu instan. Buat gua enggak, mereka juga berproses kok. Ya kan? Mie instan, pop mie itu kan tetap mesti disiram air panas dulu. Cuman bedanya prosesnya nggak lama, udah itu aja. Beda sama orang yang kayak ngulenin bakmi ya, bikin bakmi dari awal dari tepung, ya kan? Sampai jadi benar-benar bakmi. Prosesnya lebih lama. Tapi kan kayak pop mie diproses nggak? Proses, cuman sebentar gitu loh. Ya namanya diproses sebentar ya udah, rasanya kan cuma gitu doang, sama gitu. Kalau enak tuh emang gara-gara micinnya aja, bukan gara-gara rasa lainnya. Dari situ kita belajar ya teman-teman, maksudnya bahwa sesuatu yang diproses tuh jauh lebih apa ya, punya nilai plus lah gitu loh, punya nilai plus. Gue suka kemarin ini gue lihat ya kan, karena MasterChef itu kan baru selesai banget ya kemarin. Terus gue tuh buka TikTok, dan gue lihat tuh kayak plating apa ya kemarin, nasi padang kalau gua nggak salah. Tapi ini bukan si William Gozali ya. Ntar lu pikirnya William Gozali jadi waffle semuanya. Enggak gitu. Dia tuh plating, dia tuh dikasih challenge si orang TikTok ini, misalnya nasi padang nih, itu nasi padang dari bener-bener bungkusan, dia harus plating. Jadi lebih bagus istilahnya gitu loh. Nah, dia tuh plating itu benar-benar bagus banget, kayak ditata daun singkongnya. Jadi begitu dibuka tuh dipisah-pisahin dulu, ditata ulang semuanya. Nah, trust me deh, percaya. Nasi Padang kita biasa beli berapa sih? Paling banter 14.000, 15.000. Bener nggak? Tapi begitu udah di plating jadi begitu, gue rasa itu apa? Pasti harganya naik. Bener nggak? Gado-gado. Kita kok beli gado-gado palingnya noban, istilah gitu kan. Ya, 17.000. Dia diulek campur udak-udak jadi satu gitu kan, kayak muntahan kucing misalnya gitu kan. Tapi coba begitu gado-gado di plating jadi bagus, ya kan? Terus dia tuh namanya diganti, ya kan? Mixed vegetables, ya kan? Serve with peanut sauce, tofu gitu kan, and soybean and cracker gitu kan. Jadi namanya keren kan? Mendadak tuh gado-gado naik jadi 80.000 gitu loh. Nggak heran teman-teman. Jadi makanya kan setiap segala sesuatu tuh ada prosesnya. Namanya sama nggak? Gado-gado. Gue ketika dengar teman gue makan gado-gado di hotel mulia, dibilang itu gado-gado paling enak nih pokoknya. Oh iya berapa? 80.000 seporsi. Gue sampai mikir gini, ya ampun, kayaknya gado-gado di tempat kita ya, maksudnya di Dadap, Villa Taman Bandar 20.000, itu udah enak banget loh. Gado-gado Cibeti kan paling enak istilahnya, itu udah enak banget gitu. Salahnya Cibeti dibungkusnya pakai kertas nasi, kalau di sono kan ditata-tata jadi cantik, jadi di 80.000 coy naik gitu kan. Artinya apa? Ya tadi, ya untuk dapat harga yang tinggi ya lu mesti berproses gitu. Jangan pernah berharap at the end ya masa depan kita kayak ya berharap dapat lebih tapi nggak mau ikutin proses, cuma gitu. Tapi ingat sekali lagi, back on track-nya adalah ke ayat tadi, bahwa rancangan kita tuh banyak tapi keputusan Tuhan yang terlaksana. Ketika misalkan contoh Keisha nih ya, Keisha kan udah berencana, misalkan, oh saya punya rencana mau A, B, C, D, ternyata yang terjadi adalah rencana G, ya lu nggak bisa marah juga, gitu loh. Kan keputusan Tuhan yang terlaksana. Kedua adalah karena Tuhan kan lebih tahu kita mau jadi apa dan kita cocoknya jadi apa. Ya nggak? Yang tahu fungsinya seseorang atau sesuatu itu ya orang yang menciptakannya. Ketika orang ciptain mikrofon, ya dia tahu itu buat pengeras suara. Begitu orang bikin kayak jadi buat ngetok paku gitu kan, ya orang akan marah. Loh, orang bukan itu fungsinya, gitu loh. Jadi apa ya bisa nggak buat getokin paku di tembok? Bisa, mikrofon bisa, kan keras. Tapi itu fungsinya bukan gitu loh. That's why kita mesti tanya sama si pencipta mikrofon itu, ini buat apa? Buat pengeras suara. Ya udah, kita pakai buat ngomong pengeras suara. Sama kayak kita, lu punya future, ya bener nggak itu yang ditetapin istilahnya yang Tuhan mau. Kalau enggak ya udah ganti haluan gitu loh. Jadi jangan pakai cara pikirnya kita gitu loh. Jadi pakai cara pikirnya Tuhan juga untuk create atau misalkan rancang masa depan kita. Ya, thank you teman-teman for today. Senang banget bisa sharing juga. Maksudnya
harapannya adalah ya kayak tadi, setiap kita bisa mulai mencoba create masa depan kita dengan baik, tapi balik ya, andelin Tuhan, bisa libatin Tuhan, dan kedua adalah enjoy the process, karena nggak ada sesuatu yang yaitu jebret langsung jadi, nggak ada. Even itu makanan instan pun, ya mereka punya prosesnya masing-masing. Ya, yuk kita tutup dalam doa sama-sama. Thank you Tuhan buat hari ini, kami bersyukur Tuhan sudah ingetin setiap kami bahwa apa yang jadi masa depan kami itu semua di tangannya Tuhan Yesus, dan kami tahu apapun yang kami rencanakan semuanya itu adalah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tuhan berkati semua anak-anak teens, youth yang ada di tempat ini. Tuhan yang jamah, Tuhan yang berikan kesehatan terutama buat setiap mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas dengan maksimal dan bisa memperoleh masa depan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Thank you Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada yang berwajib. Oke, thank you Ko Arif buat sharingnya hari ini. Kayaknya kita bakal buka Q&A ya. Ko Arif terima pertanyaan kan nih? Ya, saya terima pertanyaan, transferan semua saya terima. Gitu. Iya, kita pasti bener banget yang kata Ko Arif bilang ya tadi, kita kayak di usia-usia emas. Emas gak kok? Enggak ya? Maksudnya usia-usia gold emas. age lah, golden age Iya, lah ya. bener ya kan, menuju Usia-usia produktif. Jangan, kalau usia emas tuh 50 tahun nggak sih? Usia emas untuk produktif Ya, ya, usia gitu. produktif gitu. Kalau bahasa pelajaran ekonomi usia produktif gitu. Oh iya, usia produktif, benar. Usia di mana kita mau menuju ke dewasa gitu ya kan. Bener banget kata Ko Arif, pasti kita masih menimbang-nimbang kira-kira kita mau jadi apa nih, kita tuh gimana nih ya kan. Buat teman-teman yang mau tanya mungkin bisa langsung di kolom chat ya. Kalau males ngetik bisa langsung unmute aja langsung. Oke. Nah, mungkin Ko Yonatan yang mau nanya nih. Iya. Oke, silakan. Izin ya kayak. Iya, Oh, silakan. gimana? Kita kan kalau itu kan kalau masa depan kalau orangnya udah tinggal di dalam Tuhan kan udah pasti aman lah ya. Kita udah dikuatkan sama firman Tuhan, dikasih ayat-ayat terus. Jadi kita walaupun ada goncangan tetap pede lah gitu dengan masa depan ini. Nah, gimana bagi mereka yang hidupnya tuh dari awal, mungkin dari mereka lahir udah MBA, terus mereka broken bahkan, terus mereka bahkan mungkin ketika masa remajanya mereka dibully, hancur segala macam. Nah, gimana untuk meyakinkan mereka kalau masa depan tuh sungguh ada gitu? Caranya gimana untuk menurut tanggapan Koko gitu? Thank you, Ko. Oke. Buat orang ya, maksudnya yang ya dari sononya hancur lah istilahnya gitu kan baik. Gimana cara meyakinin mereka? Gue sih kalau gue pribadi, gue ini punya kebiasaan dulu. Gue punya baju, ya kan. Biasa ya, kan dulu kan masalah berat badan. Terus kan bajunya nggak muat nih, gitu kan. Ketika bajunya nggak muat, gue nih mikir, sayang bener nih baju kemeja gue buang. Padahal tuh kemeja masih, menurut gue masih oke lah, masih layak istilahnya kan. Akhirnya gue belajar nih untuk kayaknya kalau gue cutting kayak begini kayaknya bisa nih. Akhirnya waktu itu pernah tuh gue punya beberapa baju batik yang akhirnya gue cut tangannya ya, mungkin teman-teman tahu ya, gue suka pakai gitu, ujungnya jadi rompi. Nah, at the end orang tuh jadi kayak ngeliat kayak, Rip, lu beli rompi di mana? Enggak, ini baju kemeja gue kagak muat gitu kan. Gue jadiin rompi gitu. Selesai nih sampai di situ. Tapi kemudian kalau misalnya kita pakai baju kemeja kan, tahu ya teman-teman, lehernya ini kan suka ada yang kayak apa sih bahasanya, lapuk lah gitu kan. Nah, kemudian gue berpikir, aduh ini sayang amat, masih bagus juga warna kemejanya, udah dipotong lengannya waktu itu jadi rompi. Gimana ya caranya ya? Oh, gue ilangin aja deh lehernya. Ternyata diilangin lehernya tuh makin kayak vest gitu dan lebih oke tampilannya. Dan waktu itu ya cuma dibilang kayak, ya balik kayak tadi, lu beli di mana? Ya gue bilang enggak, itu gue bikin sendiri. Artinya gini loh, itu barang ya, benda mati. Lu yang benda mati yang rusak aja bisa jadi sesuatu yang lebih bagus gitu loh. Apalagi kita namanya hidup manusia. Gue percaya sih gini lah, nggak ada orang yang nggak bisa berubah, deh, itu aja. Gitu. Gue punya teman yang dulunya juga napi, sama nih, mungkin nggak yang sama persis kayak Ubay ya, nggak sama persis kayak Ubay tadi bilang. Dia napi gitu kan, terus kemudian dia udah ngerasain di penjara, pokoknya udah out-outan deh hidupnya, ketangkap gara-gara narkoba ya, karena dia cowok jadi narkoboy, jadi gitu kan. Jadi ketangkap gara-gara narkoba,
Dan hari ini gue lihat dia hidupnya maksimal aja tuh begitu keluar dari penjara dia benar-benar berubah maksudnya gitu loh. Dan gue sampai bilang gitu sama dia, kok lu nyesel nggak lu dulu masuk penjara kayak gitu ngerasain? Ada sisi nyeselnya. Kenapa? Karena kayak kok gue goblok banget gitu loh. Udah sampai sekarang gue 30, dia udah 30 tahun lebih sekarang kan. Dan dia akhirnya kayak gue menyia-nyiakan hidup gue tuh sekian tahun di penjara istilahnya gitu. Tapi ada satu sisi ya dia bersyukur juga kenapa? Dia jadi tahu bahwa Tuhan tuh sayang sama dia. Gitu. Kita bisa pakai kok orang-orang sekitar gini. Gue lagi dalam fase kayak kadang-kadang ya, sorry nih, doa itu penting. Tapi kadang-kadang yang dibutuhin sama orang-orang sekeliling kita tuh nggak cuma sekedar, lu doa, Tuhan pulihin lu. Enggak. Lu mesti bantuin dia supaya dia tuh pulih. Misalnya gitu loh. Ya kalau ngomong cuma berdoa doang juga nenek-nenek gendong jamu juga bisa ngomong kayak gitu. Ya dong. Nggak usah deh suruh ketua yud. Ya kayak kita-kita yang baru kenal Tuhan juga bisa kok ngomong, lu berdoa ya berdoa. Bukan gua ngecilin nggak boleh, misalnya bukan berdoa, enggak ya. Jadi jangan salah paham dulu. Tapi maksudnya nggak cuma sekedar suruh dia berdoa, Tuhan memulihkan. Ya lu mesti ambil bagian dong. Lu mesti ngapain biar hidupnya dia itu bisa berubah gitu loh. Ibaratnya kayak invest hidup lu lah buat dia. Ya, nangkap ya, Bay ya? Terjawab ya? Oke, thank you, Ko Arif. Yuk, lanjut, Kaye. Ya, setuju sekali. Yang lain gimana? Ada yang raise hand tuh. David, Riko. Oke, silahkan dari yang Oke, boleh? boleh. Ko Arif, aku kan mungkin bukan aku doang sih. Aku tipe orang yang susah buat bikin rencana atau mungkin yang nggak bisa ngeraba-raba masa depan mau jadi apalah atau mungkin ngelakuin apalah. Kan banyak orang yang dulu dari pas SMP atau mungkin SMA udah bisa pilih jurusan, sedangkan aku bukan tipe orang yang seperti itu. Bahkan pas masuk SMA pun bingung mau masuk jurusan yang mana. Sampai-sampai milih kuliah pun jurusannya beda gitu loh. Jadi banyak kan orang-orang yang seperti itu, banyak orang yang nggak bisa planning masa depan dan nggak bisa perkirakan masa depan dia kayak gimana, maunya kayak gimana ya. Nah, jadi yang aku lakukan adalah setiap ada sebuah hal yang diperhadapkan sama aku, baik itu masalah, kerjaan, tugas, dan segala macamnya, aku selalu menerapkan prinsip excellence. Jadi aku melakukan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya gitu. Belajar dengan baik, melakukan segala sesuatu nggak setengah-setengah. Itu doang yang bisa aku lakukan untuk menata masa depanku. Kira-kira boleh nggak sih seperti itu atau sudah cukupkah itu? Nah kalau misalnya belum cukup atau mungkin ada tips-tips dari Warif, gimana sih caranya buat orang-orang kayak kita menata masa depan kita? Gitu. Thank you Warif. Wait ya, bentar. Iya, sambil nunggu emang jurusannya apa, Riko? Apanya nih? Jurusan Sekolah. kuliahnya. Oh kuliah komunikasi, tapi SMA IPA. Oh, beda-beda ya gitu. Beda, jadinya. jauh sekali dong. Oke. Ya, kalau misalkan kayak tadi ya, teman-teman gini, kalau menurut gue ya, Davin ya, Riko, namanya be excellence itu ya udah wajib gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih sekolah juga nih, jangan berpikir bahwa maksudnya excellence itu kan do something tapi yang benar-benar kayak kasih 100% gitu kan, bahkan lebih gitu kan. Tapi yang jadi masalah gini, kalau misalkan kamu itu sebenarnya adalah suatu karakter yang baik yang harus kalian miliki dalam kehidupan kalian. Kenapa? Karena itu akan kepake. Even lu di kuliah, sekolah, kerja itu semua kepake. Karena sekali lagi orang itu melihat orang-orang yang excellent. Siapapun, guru lu pasti akan ngeliat orang yang excellent. Dosen lu, bahkan bos lu, gitu kan, teman-teman lu akan ngeliat orang-orang yang excellent. Tapi apakah itu cukup? Jawabannya enggak, gitu loh. Kalau misalkan teman-teman merasa kayak bingung, kayak gimana ya masa depan gua, gimana ya ini itu. Kalau biasa nih, gue selalu nyaranin gini, satu, yang tahu kita biasa ajak ngobrol adalah orang tua. Gitu loh. Karena dia yang tahu kita dari kecil, otomatis dia ngerti banget kita bisa ambil yang mana. Ya, tapi kan mungkin ada beberapa orang merasa orang tua gue nggak bisa diajak ngomong, mungkin lo merasa orang tua gue tuh kolot gitu kan, orang tua gue tuh kayak nggak up to date, jurusan ini katanya enggak, jurusan itu nggak ada. Kadang-kadang ada yang kayak begitu, bener nggak? Kayak contoh nih ya, kayak waktu saya pernah ngobrol sama Medi ya, kayak orang Medi ada Madeline ya di sini ya, waktu pernah ngomong sama Madeline, si Medi kan ambil jurusan apa tuh ya, kayaknya yang kayak ilmiah gitulah. Biotek. Iya biotek ya, kayaknya mungkin orang tuanya atau beberapa ya, om tante apa pasti ada yang berpikir nggak sih, Matt, ini Medi boleh open mic aja, kayak berpikir jurusan apaan tuh biotek gitu, ntar lo kerja jadi apaan gitu kan, bener nggak sih, Matt? Iya kok. Sampai sekarang pun aku kalau udah lulus kayak gini pun masih ditanyain kok sama orang tua, emang biotek kerjanya apa sih? Nah, iya kan?
gitu. Artinya apa? Kadang-kadang ada orang tua yang memang yang belum sampai atau misalnya belum ngerti gitu loh. Sampai sekarang tanya biotek kuliahnya itu jurusan apa, ngerjain apa, ngebeda-beda makanan, kan kayak gitu kan. Jadi ya tadi, pertama orang tua, kedua adalah orang yang terdekat sama kamu. But please make sure bahwa circle-nya lu itu adalah circle yang positif. Karena kalau circle negatif, tukang mabok, tukang judi, hidupnya out-outan juga, ya ngapain lu minta saran dari orang yang out-outan? Ngerti nggak sih? Kita kan minta saran supaya kita jadi lebih baik, bener nggak? Kalau kita minta saran sama orang yang, maaf ya, yang hidupnya juga out-outan ya ngapain gitu loh. Lu kayak menjerumuskan diri lu dalam jurang kan kayak gitu. Itu dia. Jadi kayak teman-teman kita mesti belajar nih minta saran dari circle positif karena mereka bisa bantu kita gitu loh. Kayak menciptakan goal setting. Gue juga dulu tipenya bukan yang goal setting banget gitu loh. Kayak udahlah ngalir aja. Tapi memang semenjak bekerja di tempat yang baru ini kan diajarin kamu tuh mesti punya goal setting, Rif, gitu loh. Lu 1 tahun lagi tuh mau jadi apa, 3 tahun lagi lu mau jadi apa, 5 tahun lagi lu mau jadi apa. Jadi lu bekerja sesuai dengan goal setting-nya lu itu, gitu loh. Jadi balik ya, excellent itu penting, harus dilakukan sangat. Tapi balik lagi, untuk menentukan masa depan kamu, itu nggak cukup excellent doang, gitu loh. Tapi lu mesti belajar nih ngeliat, minta masukan dari orang tua ataupun teman, ya. Oke, Warip kalau mau nanya tambahan lagi boleh? Boleh nambah juga nggak apa-apa. Dari goal setting ini sih, aku mungkin belum Iya. ada dapat gambaran yang begitu jelas. Kira-kira cara bikin goal setting itu kayak gimana sih? Gitu. Kalau yang biasa gini nih, goal setting itu adalah kayak tadi 1 tahun dari sekarang achievement apa yang mau kamu ambil, apa yang mau kamu capai, gitu. Bikin jangka pendek sama jangka panjang. Jangka pendek itu teman-teman bisa buat nih setahun. Kalau misalkan teman-teman kayak sekolah nih ya, kalau masih sekolah kan agak ini ya. Saya dulu waktu pas sekolah, saya udah mulai nih waktu SMA itu saya udah mulai incer-incer nih. Gue 3 tahun lagi mau kuliah atau kerja. Udah itu dulu. Jawabannya kan kuliah. Gue mau kuliah. Terus kemudian mendekati ke situ, otomatis kan udah mulai bagi jurusan. Waktu itu kan kalau bagi jurusan kan sekarang kelas 1 SMA udah bagi jurusan ya. Kalau waktu pas gue itu kan kelas 3 SMA baru bagi jurusan. Nah dari situ gue udah mulai tuh bikin goal setting. Ntar gue kuliah mau kuliah ini nih, gitu loh. Kuliah jurusan bidang A. Dan waktu itu kan ada tes psikologi ya, yang biasa tuh dulu kan di sekolah ya sering banyak kayak gitu. Nah ternyata top 1, top 2-nya sama top 3-nya itu semuanya ya, misalnya 3 dari top 1, top 2, top 3-nya itu gue kuliah jurusan apa, 2 di antara itu berhubungan dengan linguistik, dengan bahasa istilah gitu loh. Dan di nomor 2-nya itu accounting kalau nggak salah. Jadi artinya apa? Ketika gue punya goal setting, ternyata goal settingnya sama nih. Di nomor 1 waktu itu komunikasi. Tapi kalau misalkan enggak, kan kadang-kadang ada goal setting yang nggak tercapai juga. Seenggaknya gini, lu bisa jatuh, tapi jatuhnya nggak jauh-jauh banget, istilah gitu. Pada waktu itu. Jadi putusin nih teman-teman, setahun, 3 tahun, sama 5 tahun ke depan, kamu mau jadi apa? Gitu loh. Kamu mau punya apa? Kamu mau ngapain? Nah, dari situlah kamu bisa takar kerja keras kamu harus gimana. Sekarang nih kalau misalnya teman-teman yang masih SMP, gue SMA pengen sekolah di sekolah yang favorit. Ya, mulai belajar tong dari sekarang. Masa ya lu deket-deket baru sistem kebut semalam kan nggak mungkin, istilah gitu loh. Apalagi sistem pembelajaran tuh beda di sekolah biasa sama sekolah yang memang bagus lah, istilahnya kayak gitu. Lu jangan nyamain. Makanya dari sekarang udah mulai belajar untuk memupuk semangat kayak gitu. Ya. Oke, thank you Warip. Yo, Riko. Thank you, Warif. Sangat menjelaskan. Saya juga jadi tertampar. Oke, bisa lanjut ke Ko Jerry ya, matanya. Ya, halo, Warif. Bubar. Saya mewakili cowok-cowok UMAS, usia emas. Jadi mau nanya kok, apa namanya kalau kan zaman sekarang kan banyak kok anak-anak muda yang apa namanya kayak contohnya saya juga lah punya ekspektasi gitu, tapi sometimes ekspektasi kita tuh berujungnya jadi ambisi gitu, dan jadinya hari ke hari kita terjebak sama ambisi kita gitu, kayak kata 420 kan, pagi ke pagi aku terjebak dalam ambisi gitu. Itu gimana ya cara ngadepinnya gitu biar kita ngejalanin hari-harinya juga apa ya, meskipun kita punya ekspektasi tapi kita nggak kayak tenggelam gitu sama ambisi dan jatuhnya jadi stres, jadi uring-uringan, jadi kecewa kayak gitu sih. Sama salah gak sih untuk bersifat realistis, artinya ya udah gue apa yang di depan mata gue jalanin aja dulu, nanti ke depannya itu gimana lagi gitu. Salah gak sih bersifat realistis kayak gitu sih. Thank you. Oke.
Yang pertama sih ini ya, kadang-kadang ya bener sih kata Jerry. Ada ya teman-teman yang nggak bisa bedain visi sama ambisi, ya kan? Kalau ambisi, gini aja deh, kalau gue sih ambil simpelnya. Kalau misalkan itu ketika kita untuk menggapai itu malah justru membuat hidup kita makin nggak sehat, dalam artian kayak makin nggak jelas, fix itu ambisi, gitu loh. Itu ambisi. Kadang-kadang kan ada orang kayak gue pengen, contoh nih ya, yang kerja, gue pengen ambil, gue pengen banget di posisi misalkan tangan kanan bos. Nah, ketika menuju ke sana dia menggunakan cara-cara yang enggak banget, istilah gitu loh, cara-cara yang nggak seharusnya dilakukan lah. Ya tadilah buka dua, ngejilat bos, gitu kan. Demi apa? Demi dapat posisi tangan kanan bos, gitu. Saya jadi tangan kanan bos bagus nggak bagus, tapi ketika cara kamu untuk menggapai itu menggunakan cara-cara yang kotor, istilahnya gitu, cara-cara yang nggak banget, itu bukan visi, itu mah ambisi. Kenapa? Kamu memaksa diri kamu supaya gue harus dapat gitu loh, dapat itu. Nggak peduli, pokoknya harus dapat apapun yang terjadi, gimana pun caranya harus dapat. Nah itu ambisi, gitu loh. Ya, terus kedua, kayak tadi Jerry bilang masalah realistis. Realistis itu maksudnya gini, teman-teman jangan salah pengertian ya. Realistis itu yang dimasukkan bukan kayak nerima aja. Kalau tadi kan jadi kesannya, bener nggak sih, koreksi kalau salah ya, kayak ya udahlah, gue kan begini ya, begini aja, istilah gitu, terima aja, jalanin aja. Itu bukan realistis. Kalau realistis itu adalah kamu bisa mengukur kemampuan kamu bisa nggak nyampe ke situ, gitu loh. Contoh kayak gini nih, kayak gini. Misalkan gue pengen beli rumah harga 400 juta, misalkan gitu kan. Realistis nggak dengan gue yang sekarang, gitu loh. Realistis. Kenapa? Karena dengan gue bekerja, jadi realis tuh intinya bisa terukur, misalnya gitu loh. Oh, misalkan contoh nih, 400 juta. Oh, 400 juta itu gue mesti dapat gaji sekian, sekian, sekian. Terus lu breakdown lagi, kalau ternyata lu bisa mencapai itu berarti realistis. Gitu. Jadi, realis itu nggak sekedar kayak ngikutin aja, tapi lu bisa ukur. Apa yang lu inginkan, itu berbanding lurus lah, istilahnya bisa kita lihat memang terukur dari keadaan kita, kerja kita, bisa gitu. Kita bisa nggak nih kerja, gitu. Kalau misalkan contoh untuk dapat penghasilan sekian, gue biasa kerja 8 jam. Ya kalau mau lebih tinggi berarti gue mesti kerja lebih banyak, lebih keras. Nah itu dan kalau bisa lebih keras ternyata bisa dapat, itu realistis, gitu loh. Ya jadi jangan sampai ya tadi teman-teman terjebak ketika kamu punya masa depan, ya tadi terjebak dalam ambisi, dan pada akhirnya juga kamu merasa kok nggak realistis ya, itu justru kadang bisa melemahkan kita loh, gitu loh. Kalau mau tanya realistis nggak sih Yusuf, anak terakhir tapi jadi pemimpin? Nggak realistis kan, nggak kepikiran istilahnya gitu loh, apalagi dengan dia ngadepin kayak gitu, tapi kejadian nggak kejadian, gitu aja. Dan kalau emang kamu ngerasa itu benar dari Tuhan, ya apalagi go ahead, jalanin, gitu loh. Tapi ya jangan konyol juga ya, sekali lagi ya, kadang-kadang nih sorry nih, ada orang-orang kayak, ya Tuhan ngomong sama gue begini, Tuhan bilang bla 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 bla, padahal belum tentu Tuhan bilang gitu. Maksudnya jangan bawa-bawa Tuhan dulu lah, kalau menurut gue, lu bener dulu, maksudnya kayak koreksi, beneran dari Tuhan apa dari mana, ataukah itu hanya ego pribadinya lu aja. Kan ada orang sekarang, ya apa ya, sorry ya, kayak gampang banget bawa nama Tuhan. Tuhan bilang gue jadi kerja di bidang inilah, apalah, gue mesti sekolah di sinilah. Ya itu beneran Tuhan yang ngomong apa lu yang pengen, gitu loh ya. Nangkap ya Jerry ya, terjawab ya. Iya kok, thank you kok. Berarti harus diuji juga ya. Iya dong, segala sesuatu harus diuji. Cinta aja diuji, apalagi masa depan. Oke, thank you udah mute. Kenapa sih kok Arif? Kok nyambungnya ke situ terus ya? Enggak, soalnya sama Jerry, kalau sama Jerry itu kalau pakai yang begitu lebih cepat nangkepnya gitu. Oh kodenya sendiri ya, begitu bareng-bareng. Ya, Oke, yang lain gimana nih? Ada yang mau tanya lagi kah? Kayak banyak yang masih sekolah sama baru masuk kuliah gitu ya, kok? Iya. Ya. Oh, siapa tuh tadi ada yang? Iya, silakan. Sani. Oke, boleh. Iya, Sani ya. Ini yang lagunya BCL ya. Sani gitu. Masalah masa depan nih, kan kita mesti ngomongin dulu kan ke orang tua, gitu kan kok? Iya. Misalkan kalau orang tuanya itu sama sekali nggak peduli, maksudnya nggak mau tahu kayak gimana ya, diajakin ngomong masa depan selalu ngeles kayak, aduh ntar aja lah, bisa diomongin nanti, aduh nanti aja ya, lagi pusing banget, gitu gimana tuh? Kan kita ini niatnya udah bagus nih pengen ngomongin masa depan,
pengen tahu tujuannya gimana, pengen minta pendapat, malah orang tuanya kayak gitu. Itu gimana tuh? Thank you. Ya, jadi gini Han, sebenarnya kadang ya bukan orang tua tuh nggak mau ngomongin, bukan orang tua tuh nggak mau ngomongin. Yang perlu kamu lihat adalah satu, moodnya orang tua kamu, ya orang tua kita lah ya, kayak teman-teman nih, mood orang tua waktu ngajakin ngomong itu gimana gitu loh. Kalau misalkan teman-teman ngajakin ngomongnya akhir bulan, itu lagi pusing gitu kan, duit mulai tipis. Jadi ini gini, cari waktu-waktu tertentu yang memang waktu-waktu yang bener lah istilahnya, di waktu yang tepat gitu. Itu yang pertama. Kedua, cara bicaranya juga kadang gini loh, ada orang tua tuh yang bukannya nggak mau dengerin anak ya, tapi kadang anaknya ngomong seakan-akan menggurui orang tuanya. Jadi kamu belajar nih, kayak teman-teman juga belajar kalau ngomong sama orang tua, pakai bahasa yang sopan, yang bener-bener kayak ya sopan lah bahasanya gitu. Jangan yang kayak jadi selengean, seakan-akan kayak lu tuh bener-bener bisa apa ya, maksudnya pokoknya masa depan gue nih A, B, C gitu. Karena sorry ya teman-teman gitu, kadang-kadang masih ada anak-anak muda yang idealis itu bagus, tapi kadang terlalu idealis juga itu bisa mencelakakan gitu loh. Dalam artian ya tadi kita mesti tahu tempat lah gitu. Ya jadi intinya cara ngomongnya adalah di waktu dan situasi yang tepat gitu. Saya percayalah, maksudnya orang tua mana ada sih yang nggak mau ngomongin masa depan, istilah gitu loh, yang nggak mau apa namanya masa depan anaknya bagus, istilahnya nggak ada, semua juga mau. Makanya kita mesti belajar. Dan yang ketiga adalah tadi tadi waktu yang tepat, situasi yang tepat. Yang ketiga adalah kayak tadi teman-teman mesti belajar sebelum ngomong masalah gituan, ya tetap bangun hubungan sama orang tua. Jadi jangan kesannya kayak kamu ngomong sama orang tua tuh cuman ya karena lagi ada maunya aja mau ngomongin masa depan, tapi hari-harinya kamu gimana gitu loh. Mesti ada hubungan juga dong sama mereka. Jadi nggak sekedar kayak datang cuma sekedar untuk minta uang jajan, habis itu minta ini itu selesai. Ya mohon maaf nih, itu mah bapak lu mesin ATM apa customer service? Ya diajak ngomongnya kalau ada perlu doang. Tapi masih belajar, kayak ada hubungan juga, ya. Sip. Udah jelas ya Hani. Thank you Pak Arif jawabannya dan Hani Sani pertanyaannya. Oke, buat yang lain gimana? So far sangat relatable dengan kehidupan kita banget ya. Benar-benar kita harus mempersiapkan masa depan kita dengan planning dan goal setting itu paling benar banget sih. Kita mesti punya goal setting jangka pendek dan jangka panjang, benar banget kata Pak Arif. Yes. Benar-benar. Yang lain, ada pertanyaan nih kok dari Stephen. Kak mau tanya dong, gimana mengatasi rasa takut kita untuk keluar dari zona nyaman untuk masa depan lebih baik. Padahal kita tahu bisa dapat yang lebih ketika kita meninggalkan zona nyaman kita saat ini. Kalau saya ngelihat pertanyaan kayak gini ya, maksudnya kayak Stephen, padahal kita tahu kita bisa dapat yang lebih ketika kita meninggalkan zona nyaman. Ya kan udah tahu. Kalau udah tahu kan saya tinggal gerak doang. Ya kan? Kalau misalkan kayak contoh masih abu-abu, terus kamu takut, wajar. Tapi ini kondisinya konteks pertanyaannya kamu udah tahu bisa dapat yang lebih baik, tapi kamu takut gitu loh. Ya, jadi balik nih, kalau saya selalu bilang, bisnis yang bagus itu apa? Bisnis yang bagus adalah bisnis yang dijalanin, bukan diomongin. Sekolah yang bagus tuh, jurusan yang bagus itu apa? Sekolah yang dijalanin, bukan cuma diomongin. Ya, jadi kalau cuma sebatas sampai ngomong, itu nggak akan bagus. Semua jelek gue bilang. Tapi begitu ngejalanin, itu baru bagus. Ya, dan kedua gini, sama nih, kayak saya pertanyaan Steven gini, waktu pertama kali saya memutuskan untuk pindah karir, itu step pertama pasti selalu lebih berat. Trust me deh, percaya. Step pertama itu pasti lebih berat. Kenapa? Kita tuh kayak ngumpulin nyali buat melangkah atau apa ya, melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Tapi ketika itu udah jalan, kita biasa aja. Ingat aja, langkah pertama pasti selalu berat. Sama nih kayak gini, gue ambil contoh. Kan kita di dadap ya, kalau kemana-mana kan mesti tahu jalan tikus. Dulu gue tuh selalu lewat jalan sahabat dulu kan. Terus kayaknya ngeliat jalan sahabat, kok lama-lama kadang-kadang tidak bersahabat, otomatis kan alternatif lainnya adalah jembatan penyeberangan. Tau nggak sih lo yang dekat sekolahan itu kan? Sekolah apa sih? Ya pokoknya dekat jembatan penyeberangan yang dekat sahabat itulah. Nah, awal-awal itu kan takut banget, ngerti nggak sih lo kayak, waduh ini gue nyampe nggak nih, jalan nggak nih?
pertama kali tuh berat banget teman-teman ngumpulin nyali. Tapi gue pikir daripada gue entar kena macet terus, gue mesti belajar. Nah itu langkah pertama, langkah kedua. Tetap teman-teman sampai hari ini karena saya jarang lewat jembatan kayak gitu, masih deg-degan nggak? Masih, gitu loh. Masih deg-degan. Tapi balik, saya tahu gini, kalau saya terbiasa, ntar juga deg-degannya hilang, gitu loh. Ya, jadi kalau misalkan emang kamu tahu itu udah oke, kamu bisa dapat yang lebih bagus ketika keluar dari zona nyaman, ya udah duit. Itu aja. Kalau kamu nggak melakukan ya jangan salahin orang sekitar kamu, jangan salahin Tuhan, apalagi kalau kamu akhirnya nggak jadi apa-apa. Ya. Iya, bener-bener kok. Siapa tahu ketika kita lewatin satu step pertama itu, step keduanya langsung ini Iya, kan ya. benar. Iya, benar-benar. Banyak banget tuh memes-memes, gambar-gambar gitu juga kan, yang misalnya naik step satu tangga, udah capek, taunya kalau satu tangga lagi ternyata Ya udah ancar gitu keberhasilan. kan. Iya. Pokoknya first step itu pastilah selalu lebih berat. Itu next step-nya it would be happy, it would be easy lah. Yes, betul sekali. Oke, next ada pertanyaan dari Nathanael. Kok bagaimana tanggapan Ko Arif ketika orang selalu bilang proses itu nggak akan mengkhianati hasil? Atau hasil tidak akan mengkhianati proses nih? Tapi realitanya proses yang dia lakuin nggak ada progresnya. Bahkan dia nggak mau menerima prosesnya karena mau yang enak-enak aja. Gimana tuh kok? Nah, ini yang dari Nael ya. Kan proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Betul. Tapi realitanya proses yang dilakuin nggak ada progresnya. Saya nggak mau bilang nggak ada progres. Setiap orang pasti punya progres. Cuman sedikit dan lambat. Berbeda dengan yang lain. Gitu loh. Bahkan dia nggak mau nerima prosesnya karena mau yang enak-enaknya aja. Ya udah. Kalau buat saya gini, ketika dia mau nerima yang enak-enaknya aja, itu berarti dia sedang berhenti berproses. Gitu loh. Jadi perlu dipahami yang pertama ya. Buat saya nggak ada orang yang proses, maksudnya ketika berproses nggak ada progres. Ada progresnya, cuman lambat, lebih lambat dari yang lain. Tapi kalau misalkan dia sampai step dia nggak mau menerima proses karena mau yang enak-enak aja, sebenarnya dia sedang tidak berproses. Ya, jadi mesti dibedain. Proses nggak mengkhianati hasil, yes. Buat teman-teman yang kayak kuliah, kerja, sekolah, nggak akan mengkhianati hasil. Saya tahu, gitu. Contoh nih kayak saya waktu mau lulus mau lulus SMA ya, teman-teman. Saya tuh benar-benar belajar mati-matian waktu lulus mau UN itu. Gue benar-benar mati-matian. Every day gue belajar pokoknya. Dan waktu itu gini, hasilnya, apakah sesuai ekspektasi saya? Enggak. Nilai saya ada satu mata kuliah, satu mata pelajaran yang buat saya itu bakal jadi rising star saya. Ternyata itu yang paling jeblok, gitu loh. Itu yang paling jeblok. Tapi akhirnya saya belajar sesuatu nggak? Iya, saya belajar. Belajar apa? Bahwa sebenarnya nilai itu hanya sebatas angka, gitu. Dan buat saya kayak itu faktor luck. Makanya saya bilang UN itu kayak faktor luck juga. Salah satu ada faktor lucknya. Ada faktor lucknya sedikit gitu. Karena tuh sampai hari ini kalau saya ngerjain soal ekonomi saya masih bisa kok, gitu kan. Beda dengan teman-teman, sorry ya, kalau misalkan UN-nya nyontek, dapat nilai bagus nggak? Bagus, gitu loh. Nilai UN itu is just a score. Value-nya nggak ada kalau kamu nyontek. Sekarang kalau ditanya sama saya nih, kita kerjaan soal ekonomi, dia pasti on. Kenapa? Lah wong kemarin ini nyontek kok. Ya, jadi balik ya teman-teman. Hasil itu nggak melulu akan terlihat dalam bentuk poin atau skor. Tapi hasil itu bisa berupa value, itu juga bisa. Dan buat kau adalah value itu jauh lebih bermakna daripada sekedar skor atau nilai. Yusuf secara value dia berkembang. Secara skor berkembang nggak? Enggak. Bahkan cenderung turun. Ya kan? Baru at the end aja. Ibaratnya kayak jagoan kalah dulu. Begitu terakhir dia baru menang. Tapi kalau Yusuf mau berpatokan sama, oh, gue kok nggak ada progres ya, kok gue begini ya, dia nggak bakal bisa sampai step terakhir itu, teman-teman. Tapi secara value hidup dia meningkat. Ya nggak sih? Dia jahatin orang, dia tetap masih bisa ngampunin. Lu bayangin, kalau misalkan Yusuf nggak ngelewatin itu, dia langsung jadi orang nomor 2-nya Fir'aun. Waktu kakak-kakaknya datang, ya nggak sih? Waktu kakak-kakaknya itu pada datang, terus ngomong ke dia kan ada sempat kan adegan di mana kayak kakak-kakaknya tuh menyesali dan takut dibunuh. Bisa aja Yusuf membunuh. Tapi Yusuf nggak ngelakuin itu. Kenapa? Karena secara value Yusuf tuh meningkat. Secara nilai-nilai hidup dia tuh meningkat, sehingga dia nggak ngelakuin itu.
Coba kalau misalkan dia ngerasain gitu, wah ini nih dulu nih biangnya nih yang bikin hidup gue sengsara nih, udah deh, matiin, pasti begitu, ya nggak sih, ya kan? Jadi balik ya, proses nggak akan mengkhianati hasil, yes, that's right, benar. Tapi balik, kalau dia tidak mau jalanin proses, maunya enak-enakan doang, dia sedang berhenti berproses. Dan setiap proses pasti ada progresnya. Yang ngebedain progresnya lambat atau cepat. Sama-sama gerak, cuma beda cepat atau lambat doang. Ya. Ya, thank you Arif jawabannya dan Konael untuk pertanyaannya. Dan untuk yang lain masih ada pertanyaan kah? Dari Jason. Jason. Oke, kok menurut kan ada orang tua yang kalau diajak ngobrol tentang bisnis atau hal lain jauh dari kata karyawan. Nah, orang tua tuh selalu anggap itu penipuan dan orang tua mau tuh kayak kita jadi karyawan aja yang pasti. Menurut Koko gimana? Yang harus dilakuin sama anak. Orang tuanya jadi mau cari zone aja. Ya, sebenarnya Jason gini loh, itu sama ya, sama dengan apa ya namanya ya bahasanya gue ya, sama dengan orang tua yang suka berpikir bahwa ketika anaknya jadi PNS itu adalah sebuah prestasi tertinggi dalam kehidupan. Kenapa seperti itu? Karena kita nggak bisa pungkirin mereka itu maksudnya mereka itu udah dididik, udah terpatrik duluan, istilah gitu loh. Mereka kan udah dididik dan hidup jauh lebih lama dari kita, sehingga mereka itu merasa, ya pokoknya punya gue tuh yang paling benar, gitu loh. Beda karena beda pendidikan aja, gitu loh. Beda cara pendidikan itu udah maksudnya, bentar ya. Itu kayak udah apa ya bahasanya udah mereka tuh udah ngalamin proses sehingga terbentuk pola pikir seperti itu gitu. Dan jujur buat anak-anak yang seperti ini tinggal di tempat seperti ini memang itu jauh lebih berat. Ya kan? Kita mau bisnis kan kalau anak zaman sekarang ya kita jujur nih ya teman-teman semua ya. Pasti kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa? Kita mau jadi entrepreneur. Benar nggak sih? Kalau bisa kita usaha sendiri, kita jangan jadi karyawan. Ya, kita jadi bos. Kita mempekerjakan orang lain, istilahnya gitu. Tapi kan ada orang tua yang ngerasa gini, aduh lu jadi bisnismen, penghasilan lu naik turun, gitu kan. Lu jadi karyawan aja, yang emang penghasilan tuh pasti setiap bulan ada naiknya. Karena mereka merasa gini, mereka takut kita ini jatuh. Sebenarnya itu aja positifnya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan ada orang tua seperti itu nggak apa-apa, kamu bukan berarti kayak harus membantah orang tua seperti ini, enggak. Kamu tetap harus menghormati dan tadi ada dua sih, sebenarnya lebih berat. Satu tetap menghormati dia, show respect sama dia. Yang kedua, satu sisi kamu juga buktiin bahwa apa yang orang tua kita pikir itu salah. Itu aja. Kalau memang kamu benar-benar mau, kalau memang benar-benar kamu yakin ya bahwa ini benar gitu loh, bahwa jalan ini benar. Kurang lebih seperti itu, Jess. Sedikit nambahin, mungkin benar kata Ko Arif, kita tetap harus menghormati ya. Karena ya mereka tetap orang tua kita. Mungkin kita bisa ikutin kata-kata mereka, tapi di samping itu kita kan bisa ngelakuin apa yang kita mau juga. Misal kamu bilang kamu mau bisnis, ya misalnya kita sambil jadi karyawan kita bisa mulai merintis nih dikit-dikit. Ya, nah ketika kamu udah yakin banget dan itu juga mulai grow up, kan itu bisa jadi bukti gitu loh. Nih mah ternyata kan aku bisa kayak gitu. Nah itu kan bisa juga buat mindset orang tua kamu, oh iya bener ya ternyata tuh dia bisa loh kayak gitu. Oke. Yes, jadi kayak Keisha bilang juga tadi bener ya teman-teman. Maksudnya gini, kalau emang teman-teman kan semua orang kayak tadi ya, nggak yang kayak lahir langsung jadi Sultan kayak Rafathar, punya modal buat usaha. Kan ada di antara kita juga masih butuh modal. Nah, salah satunya apa? Kerja jadi karyawan dulu nggak apa-apa kok, gitu loh. Ketika kamu udah mulai oke, mulai kuat, ya bangun bisnis kamu dari penghasilan kamu itu. Ya. Iya, benar. Jadi karyawan juga banyak pengalaman kok. Enggak, maksudnya banyak itu curhat banget ya, pelajaran yang bisa diambil lah. Iya, betul. gitu lah ya. Betul, pengalaman jadi budak korporat nih. Oke, yang lain gimana? Mungkin sambil nunggu, aku mau nambahin pertanyaan dari yang si Konael tadi kok. Kan tadi juga di sharing Koko jelasin juga kita tuh pastilah mengalami yang namanya proses kan. Proses juga nggak mungkin gampang. Nah,
gimana kita bedain proses yang kita alamin itu sebenarnya emang beneran prosesnya maunya Tuhan atau emang proses yang akan sia-sia kita jalan, bukan sia-sia sih maksudnya udah kita jalani the wrong proses way susahnya. Ya Iya, kayak tapi kita benar tahu-tahu salah jalan nih gitu kan. iya, tapi taunya itu salah jalan. Gimana tuh kok? Ya, gue selalu bilang gini ya, balik kayak tadi, kalau misalkan hidup lo dipimpin oleh roh, balik ke Galatia tadi, kita pasti bisa ngebedain, satu. Kedua, kalaupun kita nggak bisa dengar secara supranatural, ada orang-orang sekeliling kita kayak tadi balik ya, orang tua, entah mungkin teman-teman kita, itu yang bisa ngomong secara langsung sama kita, gitu loh. Gue ambil contoh kayak gini ya, beberapa tahun lalu, ya sebenarnya, beberapa tahun yang lalu itu, sudah ada hamba Tuhan tuh yang ngomong secara personal sama gue. Jadi ini hamba Tuhan nggak kenal gue sama sekali, maksudnya baru tahu, baru kenal, istilah gitu kan. Terus ngobrol-ngobrol, tiba-tiba dia bilang, Tuhan tuh ngomong sama saya, kamu tuh harus keluar, kamu harus move to the next level. Gitu. Di sini kamu udah selesai, udah cukup. Tapi waktu itu gue merasa bahwa enggak, kayak gitu kan. Dan gue tetap jalan ini, maksudnya gitu kan, masih bekerja. Tapi ketika itu hamba Tuhan tuh kadang nih suka ngechat cuma ngomong, udah move to the next level belum? Oh belum nih bro, dibilang gitu kan. Dan itu kejadian itu sampai 3 kali kalau nggak salah, 3 kali atau 4 kali tiba-tiba dia nelpon cuma ngomong nanya begitu doang, gitu loh. Dan ketika gue udah mulai karir gue di bisnis yang baru ini, ya kadang gue ngechat dia, bro, gue udah ini nih, udah di bisnis baru, gini. Dan itu langsung, oh oke, enjoy ya, kayak you will see lah, kamu bakalan lihat kok nanti Tuhan mau buat apa aja lagi buat kamu. Jadi kayak penting banget secara mungkin kalau kita dekat sama Tuhan kita bisa tahu, kita bisa ngebedain gitu kan. Tapi bisa juga lewat orang tua atau teman-teman di sekeliling kita. Ya. Jadi itu bisa jadi ini juga lah, misalnya masukan buat kita. Contoh misalkan kalau misalkan kamu lagi bisnis ini nih, udah naruh modal, tapi kamu bilang enggak, ini proses. Ya kalau lu udah gagal berkali-kali, terus temen lu bilang, lu kayaknya udah sia-sia deh, coba bisnis lain. Ya lu belajar untuk peka ngikutin. Jangan akhirnya kayak tadi nih, sebenarnya jatuhnya kayak Keisha tadi. Jangan jatuhnya kayak yang Jerry bilang tadi, ujungnya tuh sebenarnya kita tuh lagi ngejar ambisi, gitu, bukan ngejar visi. Ya. Oke, berarti kita tuh lebih harus lebih peka gitu ya kok, aware sama sekitar. Harus lebih peka, dan juga jangan gini teman-teman, ketika lu lagi ngejalan bisnis atau nih kayak teman-teman yang masih kuliah ya, kuliah sekolah nih, kalau kamu dikasih masukan sama sekeliling kamu jangan langsung kayak anti kritik gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang gini contoh, lu ngapain lo masuk IPA gitu kan, IPA mah susah gitu kan, aduh hidup lu tuh kayak nggak hidup gitu kan, terus anak IPA ya Tuhan cupu-cupu gitu kan. Ada juga orang kayak ada orang ketika dia decided untuk ikut, gue mau IPS aja deh, lu ngapain IPS, gila IPS mah anak-anaknya brutal, tuh nggak tuh anak-anak terbuang itu IPS gitu kan, kerjanya cuma bikin rusuh, bikin ribut aja. Ada kan plus minus kayak gitu. Tapi balik ketika teman-teman ngeliat kayak gitu, nggak apa-apa dengerin dulu, tapi boleh jadi bahan perenungan, bener nggak ya gitu. Oh kayaknya gue cocoknya kayak, jadi balik ya kayak tadi, kayaknya gue cocoknya di IPA, kayaknya gue cocoknya di IPS nih, atau gue cocoknya SMK, itu boleh jadi bahan perenungan. Jadi jangan langsung emosi, langsung meledak-meletup, meluap gitu, nggak usah. Dengerin, nanti nyampe rumah kamu boleh renungin gitu. Benar-benar. Kita juga harus peka, misalnya teman kita tuh sebenarnya emang ngasih suggest yang baik atau emang dia cuma iri sama kita. Nah, benar-benar. Kadang-kadang ada gitu. Benar-benar. Ya, betul. Oke kok, thank you. Ada tambahan nih kok dari Jason. Kalau orang di sekeliling kita pun bilang itu nggak benar, tapi kita tetap batu mencoba terus ngebuktiin ke mereka kalau menurut mereka nggak benar, tapi menurut kita tuh benar. Jadi sebenarnya benar atau enggak nih? Iya, yang perlu harus kamu cari tahu gini, kenapa orang-orang sekitar kamu bisa bilang seperti itu? Itu loh, itu yang mesti kamu tahu dulu. Penting, kenapa? Dari situ kamu bisa tahu nih step selanjutnya apa. Ya dong. Kalau misalnya contoh nih orang sekeliling kita, sekeliling ini juga sebenarnya bahasanya masih terlalu luas. Sekeliling itu siapa? Keluarga inti, teman-teman, halayak luas atau gimana gitu loh. Kalau emang teman-teman, keluarga teman, kamu kita cari tahu dulu kenapa mereka berpikir seperti itu, gitu loh. Kan tidak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Prinsipnya itu sih. Ya, jadi cari tahu dulu. Ketika kamu tahu, kamu bisa tahu nih ke depannya akan tetap lanjutin atau mundur. Kadang ketika kita diperadakan kayak gini, kita tuh jadi bisa mikir dan bisa jadi menggali lebih banyak informasi tentang apa yang sedang kita lakukan, apakah itu benar atau enggak, gitu. Nah, itu kan makanya ada pro kontra di luar, ya it's okay gitu loh. Tapi balik lihat teman-teman, maksudnya kayak lihat Jason, mesti lihat juga kayak tadi ya.
bener nggak gitu loh, bener nggak apa yang seperti mereka pikirkan. Kalau kamu memang merasa kamu udah punya mental yang sangat kuat untuk oke, I will approve, kayak gue akan buktiin itu, go ahead. Tapi kalau misalkan kamu kayak masih ragu-ragu, ya gimana ya, masih ada keraguan-raguan sedikit aja, ya udah, kamu mesti pertimbangkan kayak tadi. Mungkin ini kenapa pertanyaan ini kayaknya masih ada hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya ya, kayaknya Kesha ya. Kan dia tadi orang tua masih berpikir udah jadi karyawan aja, jangan jadi entrepreneur gitu. Dan mungkin syaratnya dari Kesha tadi boleh diambil juga. Jadi aja karyawan dulu, nggak apa-apa gitu loh. Tapi yang mungkin kamu punya bisnis itu di luar itu tetap kamu jalanin. Jadi ibarat gini nih, kalau amit-amit itu bisnis kagak jalan, kan kamu masih bisa kuat di karyawannya gitu loh. Setidaknya kamu ada pekerjaan seperti itu. Bener-bener. Dan ketika visi kita itu nggak jalan, kita tuh nggak boleh kecewa. Mungkin itu kali yang bisa kita ingat juga ya. Kita mesti life must go on, bro. Oke, mungkin sesi Q&A-nya kita sudahi sampai sini dulu ya teman-teman. Kalau yang mau tanya lagi mungkin bisa langsung PC ya kok. Oke, Japri ya, iya Japri benar. Oke, kita lanjut. Kita mau dengerin ini ya, Warta Jemaat. Boleh dibantu tim Epic PRBI News 11 September 2021. Ya, untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan bisa langsung scan barcode yang ada di layar dengan melakukan transfer BCA atas nama Noviana Suhendra. Nah, bukti transfernya bisa di screenshot dan dikirim ke Angel TG di nomor tertera di layar ya. Ya, boleh difoto dulu, kalau enggak dicatat nomor rekeningnya Noviana Suhendra mana nih? Mukanya, biar tahu dong orang-orang transfernya kemana. Ya, dia malu, dia nggak mau kasih lihat. Ya udahlah. Oke, boleh next. Hotline COVID-19. Bagi teman-teman dan keluarga yang sedang terpapar COVID-19 bisa memberikan informasi kepada Satgas COVID GBI IFC, PDP Tongko, dan Bapak Denny untuk dikapuk. Jadi yang didadap ke Pak Tongku ya, yang dikapuk ke Bapak Denny. Nomornya boleh juga difoto atau dicatat. Semangat guys. Boleh next. Udah ya? Oke, sekian PRB News kali ini. Saya kembalikan ke WL kita, Riko Davlin. Oke, thank you Cikijia. Thank you juga Ko Arif yang udah bawakan firman. Semoga semua bahan-bahan yang udah dibawakan, sharing Q&A dan jawabannya bisa ngebantu kita semua dalam menghadapi dan merancang masa depan kita. Ingat, hanya karena Tuhan udah menjamin masa depan kita bukan berarti kita boleh leha-leha dan ya ngapa-ngapain aja gitu, malas-malasan. Tetap harus kita berjuang. Jangan pernah menyerah, harus punya pengharapan terus-menerus di dalam Kristus sendiri. Karena sekacau-kacaunya apapun masalah kalian, hidupnya kalian, mungkin semua udah berantakan, tapi selalu ingat kalau Tuhan ada kontrol di dalam segala hal. Oke, jangan pernah putus pengharapan, selalu percaya sama Yesus, dan semuanya pasti bakal berjalan lancar. Yuk kita tutup ibadah ini dengan satu lagu. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Ku selalu percaya Tuhan punya rencana. One more time. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya serahkan kembali kepada Ko Arif untuk doa penutup dan berkat. Kita berdoa sama-sama. Thank you Tuhan buat kesempatan kami boleh beribadah hari ini. Kami bersyukur kami boleh belajar banyak hal.
Dan sebelum kami menyelesaikan ibadah kami, biarlah berkat Tuhan turun bagi setiap kami, dan pada saat malam hari teman-teman semua, biarlah berkat sukacita dari Allah Bapa, cinta kasih, persekutuan yang indah dari Tuhan Yesus, kuat kuasa penghiburan Roh Kudus menyertai setiap kita, memberkati setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Guys, kita foto dulu. Boleh nyalain kameranya yuk. Banyak yang nggak kenal nih, boleh dong nyalain kamera. Aku baru pertama kali lihat nih, banyak banget ya. Mungkin banyak banget juga yang nggak kenal aku ya kok. Awas naksir Sok Ciki banget dia. ya. Awas naksir. Oh iya nih, aduh. Jaga mata, jaga hati ya guys. Oke, buka kameranya semua. Kita berpose. Sudah. Tim Epic Media boleh dibantu ya. Oke, kita Oke. buka kameranya teman-teman. Kita akan ambil foto ya 2 kali ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman, gayanya boleh diganti. Mungkin boleh rapi-rapi lagi, tadi mungkin belum siap. Oke, siap, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Thank you semuanya. Selamat malam minggu semuanya. Thank you. Happy God weekend. bless.